Halo, selamat siang. Saya sengaja siang ini bikin konten. Saya tuh pingin curhat. Saya tuh lama banget punya unek-unek pingin curhat. Mudah-mudahan didengerin. Saya tuh prihatin. Saya itu sekarang sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Tapi saya memilih jadi warga asing itu bukan karena saya tuh seneng. Nggak suka Indonesia, bukan. Karena nggak ada pilihan, saya terpaksa. Karena apa? Di Indonesia itu sulitnya nyari makan. Apalagi zaman saya dulu sulit sekali. Apalagi zaman sekarang makin sulit itu. Jadi saya tuh mikirin nasib anak cucu saya ke depan gimana. Akhirnya apa? Saya kabur ke luar negeri. Minggat ke luar negeri saya itu pingin punya masa depan buat anak cucu saya. Lah sudah tak tinggalin negaraku tuh 32 tahun. Lah kok malah makin parah. Sedih aku kadang mikirin ngeliatin keadaan negaraku. Apalagi aku liatin teman-teman anak Indonesia itu. Di sini semua pada ninggalin keluarga, ninggalin anak, suami, ninggalin istri. Sedih itu kadang. Cuman kok nggak ada kebijakan, nggak ada perubahan. 32 tahun aku tuh udah ninggalin Indonesia. Kok ya sekarang makin susah cari pekerjaan, lapangan kerja makin susah. Budaya sogok menyogok itu masih terus berjalan sampai hari ini. Aku kok kepingin curhat punya unek-unek. Mudah-mudahan konten saya itu didengar sama orang pemerintah yang punya kebijakan. Pak, di negara saya Taiwan, itu lulusan SD bisa dapat gaji 10 juta, Pak. Orang Indonesia yang kesini, lulusan SD, SMP, bisa dapat gaji 10 juta. Aku di Indonesia cuman lulusan SMP, Pak. Ya, gajiku aku bisa dapat gaji 1 bulan 45 juta. Kadang nasib baik aku bisa dapat 50 juta 1 bulan. Kenapa bisa? Ini maaf bukan masalah pamer saya. Aku cuman pingin didengar ini. Punya unek-unek karena apa? Orang tuh kalau makin lama tinggal di luar negeri, itu rasa kebangsaan, rasa cinta tanah airnya itu makin. Cuman apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku pingin nyampein unek-unekku gitu loh. Di Indonesia, Pak, ini harus dibenahin bener-bener. Di Indonesia, orang kerja persyaratannya itu loh ya harus dirubah. Orang kerja di Indonesia harus tinggi badan harus tegap, kayak mau jadi begal aja. Terus harus mempunyai harus bisa ahli ngebor langit, ngebor bumi, harus mampu menaklukkan naga. Tinggi badan, kalau untuk wanita harus cantik. Orang cuman kerja jadi kasir apa itu? Kasir supermarket kecil itu, bukan supermarket itu. Kalau aku pulang ke Indonesia itu cuman kasir apa? Toko kecil aja. Oh, persyaratannya harus pendidikannya harus tinggi badan, harus cantik, harus aduh. Ini nih budaya kayak gini harus dihapus ini, Pak. Gimana mau maju negara kalau terus-terus kayak gitu? Tolong video saya ini di-tag, diviralkan biar sampai ke telinganya orang yang punya kebijakan. Kalau mau nggak ngerti, Pak, gimana cara memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia itu, Pak. Bukan manusianya dikirim-kirim ke luar negeri, manfaatkan itu bisa, Pak. Caranya gimana? Nih, aku di sini di Indonesia aku cuman pendidikan SMP, tapi aku di sini jadi berguna. Karena apa? Di sini banyak dibuka tempat-tempat BLK, tapi diawasin. Jangan apa-apa cuman mau nyari kerja, Pak, harus nyogok, harus korupsi, harus nepotisme. Itu loh, tuh pejabat-pejabat lama itu, Pak, ya, yang masih bau-bau korupsi itu, babatin itu, udah nggak usah dipakai-pakai lagi itu. Mudah-mudahan lah kontenku ini nyampe. Aku gemes banget aku. Walaupun aku udah jadi warga luar negeri, tapi aku tuh masih punya anak cucu saudara di Indonesia. Terus masa depan mereka gimana? Orang
Kalau nggak tamatan, nanti kita nyekolahin anak, udah capek-capek, sampai jual wedus, jual kandang, jual sendal jepit. Nanti anak kita lulus, nggak ada lapangan kerja. Nanti begitu kerja sarjana, gajinya nggak sesuai. Gaji paling 3 juta, 2.700.000, 2 juta. Itu pun susahnya minta ampun. Di sini, di Taiwan, pendidikan SD gaji bisa 10 juta. Di Jepang pendidikan SD gaji bisa 15 juta, 20 juta. Di Korea gaji bisa besar. Aku di Indonesia cuman pendidikanku SMP, tapi aku di luar negeri aku bisa dapat gaji 45 juta. Kenapa bisa? Kenapa bermanfaat? Kalau di Indonesia kerja itu kan yang ditanyain ijazahnya dulu, cantiknya dulu, tinggi badannya dulu. Emangnya mau benerin genteng apa? Tinggi badan diperluin. Terus emangnya nasib orang cebol itu apa mesti nggak punya masa depan? Ini PR untuk pemerintah Indonesia ini. Saya kritik ini, walaupun saya udah bukan warga negara Indonesia lagi, saya kritik ini. Bila perlu, sini ketemuan sama saya. Yang ini saya ajarin gimana cara mengelola sumber daya manusia Indonesia yang banyak kayak gitu. Bukannya dikirimin, dijualin ke luar negeri. Jadi babu, ke Arab, ke Taiwan, ke Singapura, kemana. Mikir itu diolah tuh sumber daya manusia Indonesianya. Aku tuh hari ini kok budrek, kadang greget aku tuh. Mikirin, kapan Indonesia itu bisa berubah? Orang cuma cari kerjaan. Harus pendidikannya S1, S2, S balok. Nanti udah gitu gajinya nggak sesuai. Di sini loh, di Taiwan, pendidikan SD gaji bisa 10 juta. Di Jepang, saya pernah juga merantau ke Jepang. Di Jepang gaji bisa 15 juta, 20 juta pendidikan SD. Nggak kayak di Indonesia, kerjaan itu harus bisa ngebor bumi, ngebor langit, badan tinggi harus kekar, harus tegap. Mau dididik jadi debt collector apa? Jadi bodyguard apa? Aneh. Semoga-moga kontenku kali ini didengar. Pegel aku kadang, Yawan.